satu bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahri Masnuro dengan NIM 2022 050012 Dan saya Arifatul Amalia dengan NIM 2022 050028. Di sini kami akan bercerita tentang cinta kepada Tuhan di atas segalanya yang diambil dari buku Takarub Cinta dengan penulis Bapak Dr. Haji Samsul Munir MA. Selamat menyaksikan. Cinta kepada Tuhan di atas segalanya. Diceritakan pada zaman dahulu bahwasanya ada seseorang yang bernama Samun. Samun adalah seorang jejaka tua yang terlambat menikah. Suatu hari, Samun menikah dengan seorang perempuan. Lengkaplah keinginan dan cita-citanya. Pernikahan Samun dilakukan pada ketika usianya telah lanjut. Pernikahan tersebut dianugerahi seorang putri yang lucu dan menyenangkan. Menginjak putrinya berusia 3 tahun, hati Samun telah tertambat rasa sayangnya kepada sang putri, sehingga rasa cintanya kepada Allah itu berkurang. Padahal sebelum dia mempunyai anak, tiada waktu kecuali untuk bermunajat dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang hatinya. Pada suatu malam, dia bermimpi bahwa seakan-akan dunia telah terjadi kiamat, dan berkibarlah setiap bendera keagungan para nabi dan wali kekasih Allah. Di belakang mereka berkibar pula bendera keagungan yang menjulang tinggi cahayanya. Kemudian Samun bertanya, bendera apakah ini? Bendera ini adalah bendera bagi orang-orang yang mencintai Allah dengan sepenuh hati dan ikhlas. Samun merasa kelompok orang-orang yang mengibarkan bendera kebesaran itu, tetapi seseorang malaikat mengusirnya. Samun berkata, mengapa aku dikeluarkan dari kelompok ini? Bukankah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang mencintai Allah? Kemudian ada malaikat yang menjawab, benar, engkau termasuk kelompok yang mencintai Allah dengan ikhlas. Tetapi sejak engkau memiliki anak, rasa kecintaanmu terhadap Allah itu mulai berkurang, dan sejak itu namamu telah dihapuskan dari kelompok orang-orang pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar jawaban malaikat tersebut, Samun menangis. Kemudian Samun berkata, ya Tuhan, seandainya kehadiran anakku itu merupakan penghalang untuk mencintaimu, ambillah dia dari sisiku, sehingga dengan demikian aku bisa kembali mencintaimu dengan sepenuh hati dan dengan rasa ikhlas yang sesungguhnya. Tiba-tiba terdengar suara jeritan dan tangisan. Samun terbangun dari mimpinya. Jeritan dan tangisan apakah ini? Tanya Samun dihinggapi rasa was-was. Anakmu terjatuh dari atas dan dia telah meninggal dunia, jawab orang-orang yang berada di situ. Melihat anaknya meninggal, Samun tertunduk lalu tersenyum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyingkirkan penghalang antara cintaku terhadap Allah. Ternyata Samun lebih mencintai Allah daripada anaknya. Sekian cerita yang berjudul Cinta kepada Tuhan di atas segalanya. Kita dapat mengambil hikmah, dan hikmah tersebut akan disampaikan oleh teman saya. Hikmah dari cerita di atas adalah barangkali sulit bagi kita untuk menghadapi kenyataan akan kecintaan kita kepada esensi Allah dengan sepenuh hati jika kita belum sesungguhnya mencintai Tuhan secara hakiki. Jika kecintaan seseorang terhadap Tuhan telah melalui puncak yang sesungguhnya, maka segala keputusan yang akan direlakan untuk diambil oleh Sang Pemilik segala sesuatu. Jika kita telah mencintai Allah sama dengan derajat Samun dalam cintai Allah, maka akan mendapatkan cinta yang hakiki dan sesungguhnya, sehingga dengan demikian akan menganggap bahwa segala urusan diri adalah kecil belakang. Bolehkah kita memiliki rasa cinta dan kesukaan terhadap yang kita miliki di dunia ini? Uang, rumah, mobil, anak, perusahaan, status sosial, pekerjaan, istri, anak, ataupun apapun. Tetapi janganlah kita lupa terhadap apa yang Allah memberikan itu semua kepada kita. Siapa? Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika suatu ketika Allah menghendaki lagi untuk memberi kembali yang kita cintai, kita pun ikhlas dan tahu terhadap keputusan itu. Artinya, kita boleh mencintai urusan duniawi kita, tetapi ibadah dan kecintaan kita untuk mengabdi kepadanya harus selalu diprioritaskan. Dalam kenyataannya,
sehari-hari, semalam berapa jam yang kita gunakan untuk urusan-urusan duniawi kita, lantas berapa jam yang kita gunakan untuk mengakhiri hidup harinya? Jawabannya terletak pada diri kita masing-masing. Sekian kisah yang dapat kita ceritakan dari buku Takarut Cinta, semoga menjadi manfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua. Untuk akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.